أشهد أن لا إله إلا الله الذي لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فإنه وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia ini untuk kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik, mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat kita kepada beliau Allah Subhanahu wa taala memberikan menganugerahkan rahmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mengawali khutbah pada kesempatan ini, mari kita dengarkan ayat dalam surah Al-Dzariyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini masyhur, sering kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, beribadah kepada saya. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan ini dari penciptaan kita ini, diciptakannya kita ini manusia termasuk jin adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang jika tidak mau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ia mengingkari penciptanya, karena ia dicipta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ibadah itu adalah perintah Allah kepada kita yang harus kita laksanakan, kita lakukan, ternyata bukan hanya untuk melepaskan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita melaksanakannya. Ternyata seluruh ibadah yang kita lakukan sangat memiliki peranan yang penting di dalam kehidupan manusia. Di antaranya ibadah yang kita lakukan bisa mempererat, menguatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau dekat, kuat hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, harus dia mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu
dan karena malamnya ia meninggalkannya, maka sesungguhnya orang itu merenggangkan, menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sholat yang kita lakukan itu mengantarkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang kita lakukan mengantarkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh ibadah yang kita lakukan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan kita dengan ibadah itu akan semakin kuat, sehingga kita dimanapun berada, kita tidak akan meninggalkan ibadah itu, karena hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuat itu yang membuat kita semangat untuk selalu beribadah. Sebaliknya, jika kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi yang tidak mampu, dalam kondisi yang kita sangat lapang, kita pun meninggalkannya, ataupun kalau kita mengerjakannya, kita kerjakan apa adanya, yang penting kita selesai melakukannya. Selanjutnya, ibadah yang kita lakukan mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia. Kenapa demikian? Karena orang yang melakukan ibadah, yang mengerjakan ibadah, memperlihatkan bahwa ia adalah seorang hamba, bahwa ia adalah makhluk sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak yang sangat tinggi adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita menunjukkan bahwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tadallul, kita merasa rendah, kita merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat yang kita lakukan penuh simbol menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud kita, rukuk kita menandakan pengakuan kita bahwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada artinya, hanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita, sehingga kita menjadi hamba yang punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pokoknya yang namanya ibadah punya peran yang penting di dalam kehidupan kita, baik nanti kehidupan kita di akhirat. Ibadah kita itu sangat kita butuhkan dalam menyelesaikan masalah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang kelak nanti di hari kemudian tidak ada masalahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai para nabi punya masalah sehingga dia juga benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai akhir dari khutbah singkat ini, saya ingin menyampaikan satu riwayat yang berkenaan dengan satu mimpi Nabi Muhammad SAW, yang dalam mimpi Nabi SAW ini banyak yang ia lihat, dan hadis ini menunjukkan bahwa peranan yang namanya ibadah itu bagi manusia, terutama di akhirat, sangat kita butuhkan, sangat kita butuhkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Musa yang bersumber dari Abdurrahman bin Samrah. Beliau berkata, "Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pernah suatu ketika Nabi
keluar dan bergabung dengan kita. Ketika itu Nabi SAW berdiri di hadapan mereka. Faqala, lalu dia berkata, Inni ra'aitul barihata ajaban. Muhammad SAW kita berkata, tadi malam saya mimpi dengan mimpi yang sangat menakjubkan. Apa mimpi Rasulullah SAW? Ini panjang, sebagian yang saya kutip apa yang ada dalam hadis ini. Yang pertama, inni ra'aitu rajulan min ummati atahu malakul maut liyaqbidahu. Semalam itu saya mimpi wita desa umatmu apolai malakul maut. Untuk apa? Liyaqbidahu aku, tujuannya untuk mencabut nyawanya. Faja'atu birruhu biwalidayhi, maka amalan perbuatan baiknya kepada orang tuanya, amalan kita berbuat baik kita kepada orang tua, termasuk yang dilakukan umat orang yang dijadikan dalam mimpinya datang. Terus Farad dan malaikat maut, amal ibadahnya yang bentuknya kebaikannya, berbuat baiknya kepada orang tuanya, radda malaikat maut, menolak kedatangan malaikat maut. Inna kita dibahasakan andai malam-malam dia amatna amal kebaikannya, berbuat baik kepada orang tuanya, menolak kehadiran anda malaikat maut. Jangan jauhi orang. Kemudian selanjutnya Nabi juga mengatakan di dalam mimpinya, ia melihat ra'aitu rajulan min ummati qad ihtawasathu syayatin. Saya melihat seorang umatku telah ditipu oleh syaitan dan dia ikut kepada syaitan itu. Apa yang terjadi? Baja'ahu dzikrullahi, maka datanglah amal ibadahnya yang berupa zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir namanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah dan yang lain-lain termasuk salawat. Zikirnya datang. Karena datangnya amalan zikirnya itu, fatira syaitan, dengan zikir itu setan-setan itu dibawa terbang bersama zikir-zikirnya. Begitulah peranan penting yang digambarkan dalam mimpi Rasulullah SAW tentang amal ibadah kita, yang ternyata di hari kemudian itu bisa menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam mimpi ini Rasulullah juga melihat rajulan min ummati yalhas Atashan kullama